Shalom, perkenalkan nama saya Keiko Georgia Zevanya Hutagalung dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas Mahkamah Konstitusi serta perbedaan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Tugas dari Mahkamah Konstitusi yakni sebagai berikut. Yang pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Yang kedua, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, memutuskan pembubaran partai. Yang kelima, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Yang keenam, memberikan keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh, memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan terkait permasalahan yang terjadi. Selanjutnya, tugas Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan latar belakang pemikiran di atas, ditetapkan kewenangan dan tugas utama dari Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas dari undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar serta mengadili sengketa kewenangan setiap lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar. Hal tersebutlah yang melatar belakangi tugas Mahkamah Konstitusi, yaitu mengatasi sengketa lembaga negara Indonesia. Dan hal itu berada sejalan dengan fungsi Mahkamah Agung dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Demikian juga kewajiban dan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan pendapat DPR terhadap usulan pemberhentian tugas, fungsi, dan kewenangan Presiden dan Wakil Presiden yang dilandasi dengan pemikiran bahwa alasan-alasan dan mekanisme pemberhentian Presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar. Jika lembaga negara, Presiden dan DPR adalah Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menguji konstitusionalitas usulan pemberhentian tugas Presiden dan juga tugas dan fungsi DPRD di Indonesia. Berikutnya perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Berikut ini beberapa perbedaan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Di antaranya adalah pada bidang pembentukan, Mahkamah Agung dibentuk lebih dahulu yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945. Setelah disahkannya Undang-Undang Dasar, kemudian tanggal 17 Agustus 2003 yaitu pada masa reformasi dilakukan amandemen. Di dalamnya berisi pembentukan Mahkamah Konstitusi. Di bidang tugas dan wewenang MA pada dasarnya mencakup banyak hal atau dapat dikatakan luas. Mahkamah Konstitusi hanya terbatas, misalnya masalah sengketa antar lembaga, pemilihan umum, dan masalah partai politik lainnya. Di bidang tingkat peradilan, Mahkamah Agung membawahi 4 peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tun, di mana untuk sampai ke Mahkamah Agung harus melewati pengadilan tinggi dari 4 peradilan tersebut. Sementara Mahkamah Konstitusi hanya 1, yaitu tingkat pertama sekaligus terakhir. Berdasarkan sifat putusan, keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu-gugat oleh apapun dan siapapun. Sedangkan Mahkamah Agung masih bisa melakukan banding atau dapat dilakukan perubahan melalui keputusan Presiden. Dalam bidang upaya hukum, dilihat dari sifat putusan, Mahkamah Konstitusi yang bersifat final, sedangkan Mahkamah Agung tidak. Maka Mahkamah Agung memiliki 2 upaya hukum, diantaranya adalah upaya hukum biasa, di mana pemohon dapat melakukan banding di pengadilan tinggi atau melakukan kasasi di pengadilan agung. Upaya hukum luar biasa dapat dilakukan peninjauan kembali jika ditemukan alat bukti yang baru atau disebut novum.